Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Program kesehatan yang tentunya akan menyajikan seputar informasi medis untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Tema kita hari ini adalah diare akut pemirsa, merupakan penyakit yang mungkin sederhana, banyak kita ketahui, tapi ternyata jika penanganannya kurang tepat, ini bisa berbahaya bagi kesehatan pemirsa di rumah. Bersama dua narasumber kita yang luar biasa hari ini sudah ada Dr. Putri Santi. Halo dok. Halo. Saya dok hari ini dok. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga bersama kita sudah ada Dr. Elsa Gepitasari. Halo dok, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit diare akut. Ini mungkin pemirsa di rumah sudah banyak tahu dok ya. Ini kalau kita berbicara secara sederhana nih Dr. Putri, penyakit diare akut ini apa sih dok? Oke, ya jadi hari ini kita akan bahas tentang diare akut ya pemirsa di rumah. Jadi mungkin bahasa sederhananya adalah BAB cair atau mencret ya kalau kita omong. Jadi sebenarnya diare itu adalah frekuensi BAB-nya itu lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja atau kotoran itu cair. Nah, jadi kalau misalnya kita BAB cair baru 1 kali, 2 kali, sebenarnya kita belum sebut itu diare. Harus memenuhi syarat yang tadi ya, dia lebih dari 3 kali dan konsistensinya itu cair. Tapi seperti kita bahas di awal dok ya, penyakit ini kalau di penanganannya salah, ini akan berbahaya dok ya. Tapi kita akan bahas nanti lebih lanjut tentunya. Ini kalau kita berbicara seberapa umum nih dok, untuk penyakit diare akut ini untuk di Indonesia, mungkin secara lebih detailnya di Provinsi Bengkulu aja dok, Dr. Elsa. Kalau kita bicara kejadiannya ya, kejadiannya sangat umum. Dan kenapa dibilang sangat umum? Karena dia bisa di segala umur. Dari bayi, dari balita, ya, dari anak-anak, usia sekolah, remaja, dewasa, tua, itu hampir bisa dibilang semuanya pernah mengalami yang namanya diare. Tapi tergantung lagi apakah diarenya itu yang ringan, atau yang sedang, atau yang berat, seperti itu. Dan kalau kita bicara kejadiannya sih, bisa dibilang kalau di puskesmas hampir tiap hari ada aja pasien yang diare, baik yang itu yang poli umum, poli lansia maupun poli anak. Ini kalau ada penyakit ada penyebabnya dok ya. Benar. Kita akan bahas lebih lengkap tentunya bersama Dr. Putri Santi terlebih dahulu dok ya. Boleh dokter? Oke. Nah, jadi pemirsa di rumah jangan sampai terlewat ya, karena kalau terlewat nanti informasi yang didapatkan jadi berkurang nih. Takut salah paham nantinya. Betul sekali. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, jadi kita hari ini bahas yang namanya diare ini sangat umum. Mungkin kita pun juga pasti pernah ya dalam seumur hidup kita mengalami diare atau BAB cair, konsistensinya lunak atau cair lebih dari 3 kali sehari. Nah, pertanyaannya apakah diarenya ini nanti penyebabnya apa? Nah, itu balik lagi ke individu masing-masing. Nanti ada banyak sekali etiologi atau penyebab yang mendasari kenapa seseorang itu bisa mengalami diare gitu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, diare atau gastroenteritis akut ya, gangguan pencernaan yang ditandai dengan BAB cair atau lembek. Jadi masih ada ampasnya tapi lembek, lebih sering dari biasanya. Nah, kadang pasien itu datang ke poli terus dok, anak saya diare nih dok. Ternyata pas ditanya BAB-nya cair tadi pagi sih dok 1 kali. Oh, ternyata belum kita sebut dengan diare. Cuma memang seperti yang Randy sampaikan tadi, diare akut atau diare ini memang harus diperhatikan karena ada yang namanya efek dari diare ini namanya dehidrasi atau kekurangan cairan yang sangat berbahaya kalau kita miss di pengobatan atau di tata laksana diare ini ya. Oke, secara pengertian, karena hari ini kita bahas tentang diare akut ya. Jadi diare akut itu adalah diare yang berlangsung kurang dari 15 hari. Onset atau munculnya itu biasanya kurang dari 72 jam dan bertahan sampai 15 hari atau kurang dari 2 minggu. Kalau dia sudah lebih dari 2 minggu, lebih dari 14 sampai 15 hari, kita sebutnya diare kronik atau diare persisten ya. Secara menurut WHO definisinya itu adalah
pasase tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak daripada normal dan berlangsung kurang dari 14 hari ya. Bisa dilihat di sini ya. Kalau biasanya yang saya pribadi pasien yang paling sering itu adalah pasien anak. Ya. Cuma di sini kita bahasnya secara umum ya, pada anak dan pada dewasa. Oke, nah ada diare ini ada beberapa klasifikasi tadi yang disebutkan di awal yang berdasarkan dengan onsetnya ya, berdasarkan dengan waktunya. Yang pertama tadi diare akut, diare yang berlangsung dari kurang 14 hari, atau diare persisten atau diare kronik yang lebih dari 14 hari berlangsungnya. Nah, kemudian tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama Randy, dok sebenarnya ada beda nggak sih sama diare dengan disentri gitu ya. Nah ini ada juga yang WHO itu mengklasifikasikan ada juga yang namanya disentri. Nah disentri ini adalah BAB cair atau diare yang disebabkan karena bakteri yang penyebab disentri ya. Nah ini nanti yang membedakan adalah gejalanya BAB-nya biasanya disertai dengan lendir dan darah ya. Nah jadi kalau ditanya beda nggak sih dok diare dengan disentri, dia beda. Secara umum kita menyebutnya diare. Jadi ada bagian-bagiannya lagi, nanti diare itu ada yang penyebabnya parasit, ada penyebabnya virus, ada penyebabnya bakteri. Nah itu nanti dicari tahu oleh dokternya penyebabnya apa. Tapi kalau untuk diare akut ini tidak sampai ada darah berarti dok ya? Tergantung juga. Kalau memang penyebabnya tadi Shigella dysentery atau parasit yang menyebabkan disentri ini atau bakteri yang menyebabkan disentri, ada dua ya, disentri ada yang penyebab bakteri, ada yang penyebabnya parasit. Kalau dia penyebabnya itu ya bisa jadi diarenya disertai dengan lendir darah. Oh berbarengan gitu dok pasti dok ya? Lendir darah. Oke, jadi harus diketahui juga bahwa diare ini sebenarnya bukan diagnosis penyakitnya, tapi biasanya kita akan gali lagi lebih dalam. Apakah diarenya disertai dengan demam? Apakah tadi ya BAB-nya itu cair disertai dengan lendir darah atau seperti cucian beras? Nanti beda lagi karena beda jenis, maksudnya beda gejala diarenya itu beda penyebab, beda penanganan begitu. Ada diare yang cukup kita berikan cairan saja, ada yang perlu ditambah antibiotik begitu. Jadi tidak semua penyakit diare ini akan diberikan pengobatan yang sama gitu ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang patofisiologinya atau perjalanan penyakitnya diare ini. Oke, di sini ada bagan ya. Di tengah-tengahnya ada tulisan diare. Nah, kita mulai dari awal dulu. Dari awal ini adalah etiologi atau faktor-faktor yang biasanya menyebabkan diare. Yang pertama ada faktor infeksi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal. Ada infeksi virus, infeksi bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan diare. Faktor infeksi ini kita contohkan tadi ya yang disentri. Disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae. Nah, si bakteri ini dia mengeluarkan racun atau toksin. Nah, si racun ini bisa meningkatkan peristaltik usus sehingga bisa menyebabkan hipersekresi air. Nah, muncullah gejala dari diare ini. Yang kedua, faktor etiologinya atau penyebabnya malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jadi teman-teman, diare ini juga dibagi lagi menjadi dua, diare osmotik dan diare sekretorik ya. Nah, kalau dia disebabkan karena biasanya yang faktor malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein atau zat yang kurang bisa dicerna oleh usus, itu dia masuk ke dalam klasifikasi diare osmotik. Berarti kalau untuk diare ini ada banyak sekali dok ya penyebab ya, dok ya. Ini hanya sebagai umumnya aja diare, tapi penyebabnya ada banyak banget, nggak hanya satu hal tadi dok ya. Ini semakin menarik, kita akan bahas lagi dok ya. Kita tahan dulu. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.